2021 lalu, Detroit Pistons menang cuma 23 game dari 82 pertandingan. Salah satu musim terburuk dalam sejarah franchise yang pernah 3 kali juara NBA. Tapi, dari kegagalan itu, mereka dapat satu hal yang mereka butuhkan. Pick pertama di draft 2021. Dan dengan pick itu, mereka pilih satu nama, Cade Cunningham. Point guard 6 kaki 6 dari Oklahoma State. Pemain yang bahkan sebelum draft sudah disebut sebagai generasi baru franchise player. Tapi Cade sendiri punya cerita yang menarik soal malam itu. Sebelum namanya dipanggil, ada 2 tim yang dia takutkan, Cleveland dan Houston. Cleveland punya Darius Garland dan Colin Sexton, backcourt yang udah penuh. Gak ada ruang buat Cade berkembang sebagai pemimpin. Houston, sebagai anak Texas, dia ngerasa itu pilihan yang terlalu obvious dan dia nggak mau jadi pemain yang dipilih karena faktor geografis. Detroit yang dia mau. Tim yang sedang rebuild, yang butuh satu orang untuk dibangun di sekitarnya. Dan Cade tahu dia bisa jadi orang itu. Tapi, jalan menuju sana jauh lebih panjang dari yang siapapun bayangkan. Musim pertama, 17,4 poin, 5,6 assist, 5,5 rebound. Angka yang bagus untuk rookie, tapi Detroit tetap finish di posisi bawah klasemen. Musim kedua dimulai dengan harapan besar, lalu Cade mengalami cedera shin yang memaksanya absen hampir sepanjang musim. Operasi, rehabilitasi, satu musim penuh yang hilang begitu saja. Di titik itu, banyak orang mulai bertanya, apakah Detroit salah pilih? Tapi Cade tidak kemana-mana. Musim ketiga, dia kembali dengan 22,7 poin, 6,0 assist, 4,7 rebound. Pistons mulai kelihatan seperti tim yang punya arah. Musim keempat, 26,1 poin, 9,1 assist, 6,1 rebound. All-Star pertama, All-NBA pertama. Dan Detroit menang lebih dari 40 game untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di playoff kemarin, Cade bukan pemain yang sama dengan yang ketinggalan di regular season. Dia average 28,1 poin, 7,5 assist, 5,1 rebound per game sepanjang 14 game. Highest career playoff scoring average dalam sejarah Pistons franchise. Di atas Isaiah Thomas, di atas Richard Hamilton, di atas semua guard yang pernah pakai jersey Detroit. Dia cetak 45 poin, franchise record dalam satu game playoff. Pemain yang bisa lakuin itu bukan pemain biasa. Tapi satu fakta yang paling mengungkap masalah Detroit. Dalam menit-menit tanpa Cade di lapangan, offensive rating Detroit adalah 105,0. Angka yang hampir worst in the entire playoffs. Tobias Harris, 33 tahun, menjadi second scorer terbaik mereka. Jalen Duren yang All-Star di musim reguler, average cuma 10,2 poin di playoff. Hampir setengah dari musim biasanya. Dan di game 7, dia di bench di momen krusial. Satu superstar, tanpa siapapun yang bisa bantu carry di momen paling penting. Game 7, di kandang sendiri, dibantai 125 banding 94. Blowout 31 poin, salah satu kekalahan Game 7 home court terburuk dalam sejarah NBA modern. Dan di game yang paling penting itu, Cade sendiri yang tidak bisa deliver. 13 poin, 5-16 dari lapangan, 0-7 dari 3 poin. Di momen terbesar, beban itu terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Setelah game, Cade bilang ke media dengan jujur, "We never got it together." Tapi ini yang paling penting dari seluruh cerita musim ini. Cade Cunningham bukan masalahnya. Sistem di sekitar dia yang masalahnya. Dan off-season tiba. Semua orang nunggu Detroit lakuin sesuatu yang besar. Move yang akhirnya kasih Cade satu co-star yang dia butuhkan. Kawhi Leonard available. Detroit tertarik. Kawhi nolak. Dia milih Toronto. Austin Reeves available. Detroit explore. Lakers match. Jaylen Brown available. Celtics tawarin ke beberapa tim. Akhirnya ke Philadelphia. Satu persatu pintu tertutup.
Yang Detroit akhirnya dapat Isaiah Joe dari Oklahoma City Thunder. Shooter yang musim lalu average 11,1 poin dalam 21 menit per game. Sebut ini most underrated move of the offseason karena Joe shooting 42,3% dari 3 poin dan Detroit memang lemah di 3-point value musim lalu. Tapi ada satu pattern yang bikin Pistons fans gelisah lebih dari angka Isaiah Joe. Musim lalu di trade deadline, Detroit juga ada di posisi yang sama. Ada kesempatan buat trade buat Porter Jr., ada kesempatan buat kejar Markkanen, dan Detroit milih gak ambil risiko. Percaya sama internal improvement yang sudah terbukti bekerja sebelumnya. Hasilnya, playoff first round yang hampir berakhir lebih awal, dan Game 7 yang dibantai. Sekarang musim panas ini mereka lakuin hal yang sama persis. Quiet off-season, targeted upgrades kecil. Percaya sama proses yang sama. Dan ini yang jadi pertanyaan terbesar yang menggantung di atas seluruh franchise Detroit sekarang. Tahun ini, dia udah 24 tahun. Di prime-nya, dia salah satu dari 5 atau 6 pemain terbaik di NBA, berdasarkan semua metrik yang ada. Dan setiap musim yang berlalu tanpa championship contention yang serius, adalah musim yang tidak bisa balik lagi. Pemain sekelas ini tidak menunggu selamanya. Kevin Durant ninggalin Oklahoma City. James Harden minta keluar dari Houston. Kawhi Leonard ninggalin San Antonio. Semua dengan satu alasan yang sama. Mereka butuh lebih dari yang franchise mereka bisa kasih. Cade Cunningham belum kasih sinyal apapun soal ketidakpuasan. Bahkan sebaliknya, dia bicara soal Detroit dengan cara yang mencerminkan keterikatan yang genuine dengan kota dan franchise itu. Tapi keterikatan ada batasnya, dan batas itu biasanya terlihat bukan di press conference, tapi di mata seorang superstar yang sudah terlalu banyak berjuang sendirian. Terlalu lama tanpa hasil yang setimpal. Detroit punya superstar, mereka tahu itu. Tapi, musim ini membuktikan satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Punya Cade Cunningham saja ternyata belum cukup. Dan off-season yang hening ini, entah itu keputusan paling cerdas yang pernah mereka buat, atau kesalahan yang akan mereka sesali bertahun-tahun kemudian. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan Cade mau nunggu? Lo pikir Detroit udah cukup lakuin yang benar buat Cade? Atau mereka lagi buang prime superstar mereka? Drop di komen. Subscribe dan komen kalau lo suka NBA dari angle yang beda.